Kalau Aristoteles itu berdasarkan data-data atau statistik yang ditangkap oleh panca indera. Oke teman-teman LS Official, kembali lagi bersama kami di channel kesayangan Anda, LS Official. Apa kabarnya semua nih? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke guys, pada pagi hari ini saya akan membahas sesuatu itu tentang perbedaan pemikiran antara pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles. Nah, ada yang tahu siapa Plato dan siapa Aristoteles? Silahkan di komen. Oke teman-teman, kita lanjut video yaitu perbedaan pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles. Jadi yang pertama, kalau Plato itu dia pemikirannya seorang yang idealis ya. Jadi Plato itu berpikiran bahwa ide dulu sebelum realita. Jadi misalkan ada teman-teman yang mau bikin rumah sakit nih, kalau Plato itu idenya dulu, jadi si pasiennya dulu, belum bikin rumah sakitnya ya, belum bikin bangunannya, belum bikin materinya, tapi idenya dulu. Jadi pasiennya dulu. Kalau Plato itu berarti kan ide dulu sebelum materi, sebelum realita. Nah, kalau gimana kalau Aristoteles? Aristoteles itu seorang yang realis ya, realis yaitu jadi materi dulu sebelum ide. Jadi kalau misalkan Aristoteles mau bikin rumah sakit, itu berarti dia membuat infrastrukturnya dulu, bikin gedungnya dulu. Setelah gedungnya jadi baru dia mendatangkan pasien-pasien. Nah, seperti itu teman-teman pemikiran Aristoteles dan pemikiran Plato. Terus kalau Plato itu meyakini bahwa jiwa itu akan kekal, tidak akan mati ya. Misalkan kita sudah meninggal, tapi jiwa kita itu akan enggak meninggal. Jiwa kita cuman beda ruang dan dimensi, itu yang diyakini sama Plato. Tapi kalau yang diyakini sama Aristoteles itu saat manusia mati maka jiwanya pun ikut mati. Nah, itu perbedaan pemikiran antara Plato dan Aristoteles. Yang selanjutnya perbedaannya, kalau menurut Plato itu realitas tertinggi adalah sebuah ide, apa yang difikirkan oleh otak, maka itulah realitas tertinggi. Nah, kalau misalkan Aristoteles itu berpikiran realitas tertinggi itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, itu menurut Aristoteles. Jadi kalau menurut Plato itu kan Plato itu ide dulu baru materi ya. Kalau melihat sosok Hanuman berarti Plato itu menyebutnya idenya itu berarti manusia berwujud kera. Nah, kalau Plato itu menilai sosok Hanuman itu manusia berwujud kera. Tapi kalau Aristoteles karena materi dulu baru ide, berarti bentuknya nih kera berwujud manusia. Nah, itu perbedaannya ya antara Plato dan Aristoteles. Kemudian nanti bisa bersambung lagi ke pembahasan kita yang sebelumnya tentang telur dulu atau ayam dulu. Nah, mau menurut pemikiran siapa nih? Kalau menurut Plato berarti apa dulu, menurut Aristoteles berarti apa dulu. Nah, silahkan disimpulkan oleh kawan-kawan di kolom komentar. Jadi kalau Plato itu idealis ya, kalau Plato itu empiris, kalau Plato itu berdasarkan yang rasio yang ditangkap oleh akal. Kalau Aristoteles itu berdasarkan data-data atau statistik yang ditangkap oleh panca indera. Jadi seperti itu. Ini pembahasan tentang perbedaan pemikiran Aristoteles dan Plato ini sangat banyak ya di buku-buku dan juga di literatur-literatur. Cuman saya hanya beberapa saja yang saya ketahui dan saya ingat. Mungkin masih ada banyak kekurangan juga, masih ada banyak kesalahan juga. Silahkan bisa ditambahkan sama teman-teman semua di kolom komentar. Yang jelas Plato dan Aristoteles itu merupakan sumbangsihnya besar untuk dunia filsafat ya, dan juga dunia dunia pemerintahan, dunia ekonomi, dunia ilmu lah. Akan keilmuan itu banyak banget sumbangsihnya dari Plato dan juga dari Aristoteles. Dan yang lebih uniknya lagi Aristoteles itu merupakan murid dari Plato. Nah, jadi meskipun
sang murid, tapi kalau Aristoteles punya pemikiran tersendiri, Plato itu tidak mengkafir-kafirkan, istilahnya tidak membid'ah-bid'ahkan, tapi mereka tetap tetap yang penting kalau menurut Plato itu untuk sebuah kebenaran itu, kalau Plato itu harus sampai ke akar-akarnya ya. Kalau kebenaran tuh harus itu sampai ke akar-akarnya. Terus kalau menurut Aristoteles itu sebuah kebenaran itu harus diklasifikasikan, biar biar mudah nih kebenaran tentang ini diklasifikasikan, kebenaran jadi dikelas-kelaskan. Jadi semakin mengerucut lagi kalau pemikiran Aristoteles ya. Oke guys, mungkin seperti itu dulu tentang perbedaan antara pemikiran Plato dan pemikiran Aristoteles. Mudah-mudahan ada ilmu dan juga ada manfaatnya. Jangan lupa sholat 5 waktu, di like juga, di subscribe, di share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.